Halo, selamat pagi kawan ghosting. Turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga korban Aremania. Semoga hatinya ditabahkan dan semoga seluruh korban dapat diterima amal ibadahnya selama di dunia dan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan kesabaran, dan semoga tragedi-tragedi semacam ini tidak kembali terulang, baik kapanpun. Kita doakan bersama-sama dulu kepada seluruh korban dan kepada seluruh keluarga korban. Al-Fatihah. Pagi ini saya membaca berita, kemudian melihat ada satu berita yang menarik. Di tengah ramainya berita duka tentang tragedi Kanjuruhan 1 Oktober kemarin, ada satu berita yang terselip di tengah keramaian duka. Itu ada satu berita yang terselip, dan itu berita yang tidak berkaitan sama sekali dengan keadaan negara ataupun keadaan masyarakat Indonesia ataupun keadaan kita hari ini, tentang tragedi Kanjuruhan itu. Saat kita sedang berduka, saat kita berbelasungkawa tentang tragedi Kanjuruhan di mana ratusan korban juga meninggal akibat beberapa kesalahan yang terjadi, ada salah satu partai politik, Partai Nasdem, yang kemudian tergesa-gesa dan terburu-buru mendeklarasikan calon presidennya. Padahal dulu Nasdem kayaknya ketika Rakernas itu akan deklarasikan capres itu November apa gitu, agak lupa saya kalau nggak salah gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kemudian akhirnya Nasdem hari ini tanggal 3 Oktober kemarin tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, dan itu nggak ada kabar kalau semisal bulan September kemarin gitu, Nasdem bulan depan tanggal 3 akan mendeklarasikan capres gitu. nggak ada kabar sama sekali, sehingga kemudian akhirnya pada tanggal 3 Oktober kemarin secara tiba-tiba ada berita, kemudian masuk lagi berita, kemudian akhirnya tiba-tiba Nasdem mendeklarasikan capres 2024. Siapa? Anies Baswedan. Ini sedikit aneh dan apa ya? Saya cuma bertanya dalam pikiran itu, kok bisa Nasdem akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan di waktu negara sedang berduka atas tragedi Kanjuruhan. Saya berpikir itu dari kemarin. Kenapa gitu? Why? Hingga akhirnya ada dua kemungkinan yang kemudian saya simpulkan gitu. Dan dua kemungkinan ini belum tentu benar memang. Cuma ini bisa kita bahas ya. Satu, pertama, kemungkinannya ya Nasdem tidak punya empati terhadap kondisi negara saat ini, sehingga karena Nasdem ya senang-senang saja melakukan deklarasi untuk kepentingannya, ya kan? Kalau kemudian dia berbicara tentang kepentingan bangsa, bullshit itu. Bangsa sekarang itu sedang berduka atas tragedi Kanjuruhan. Lalu kenapa Anda kemudian akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan? Deklarasi itu kan semacam suatu hal, suatu kegiatan yang kemudian kita bahagia sekali, kita bangga sekali gitu kan. Padahal situasi dan kondisi kita itu sedang berduka gitu, akibat tragedi Kanjuruhan dan beberapa kesalahan. Ini kan kayak lagunya Firsa Besari gitu. Mungkin Nasdem sama Anies Baswedan ini sudah rasa yang tepat, tapi di waktu yang salah gitu kan. Gak apa-apa lah, itu kan memang kebebasan sendiri, kebebasan masing-masing orang, kebebasan masing-masing partai politik, kebebasan masing-masing masyarakat Indonesia. Cuma rasa empati kemanusiaan
iya ayo dong, itu harus ada lah dalam diri kita lah gitu. Ya meskipun empati kan gak harus kita begini dan begitu gitu, tapi sikap komunikasi itu kan komunikasi nonverbal yang kemudian menyatakan bahwa kita tidak berduka, kita bahagia gitu kan. Itu jadi satu kemungkinan itu mungkin Partai Nasdem sedang ingin mengambil momentum Kanjuruhan untuk kemudian menaikkan elektabilitas Partai Nasdem dan Anies Baswedan gitu. Karena semakin banyak polemik, semakin banyak permasalahan di Indonesia, dan Anies Baswedan ini kan selama ini selalu dilihat sebagai musuh PDIP. Bukan musuh PDIP, iya musuh PDIP karena kejadian dulu di Jakarta ketika Ahok sama Anies Baswedan gitu. Jadi ketika sekarang akhirnya Anies Baswedan dinaikkan sebagai capres, kemudian sekarang masih pemerintahan Jokowi, maka dan pemerintahan sekarang waktu ini saat ini sedang banyak permasalahan, mulai dari BBM yang belum selesai juga, keluhan-keluhan dari masyarakat, kemudian akhirnya juga ada tragedi Kanjuruhan. Jadi itu Anies sebagai simbol yang kemudian akan menjadi pahlawan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masa Jokowi gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Anies ini kan sedang bermasalah. Bermasalah gimana? Bermasalah dalam artian sedang diperiksa oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi Formula E, ya kan? Itu sudah berjalan dari bulan-bulan sebelumnya, nggak bulan sekarang, tapi sudah dari bulan-bulan sebelumnya. Dan Anies Baswedan ini setelah gubernur 2 minggu lagi kalau nggak salah akan selesai masa jabatannya, ya kan? Ketika Anies Baswedan selesai masa jabatannya, kemudian tidak punya identitas apa-apa, maka kekuatan dan power Anies Baswedan juga akan menurun. Tidak sekuat ketika dia jadi gubernur, tidak sekuat ketika dia sekarang dicapreskan. Nah, ketika sekarang Anies Baswedan dicapreskan, semisal dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Formula E itu benar, maka akan muncul satu narasi bahwa pemerintahan Jokowi menggunakan KPK untuk mencegal Anies sebagai capres 2024. Wah, asik kan? Jadi akan muncul narasi itu. Meskipun sebenarnya kita tahu bersama bahwa proses pemeriksaan itu sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum akhirnya Anies dideklarasikan. Sehingga nanti setelah kejadian itu, setelah muncul narasi itu, maka Nasdem akan punya strategi baru sehingga akhirnya dia akan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi, ketika sudah berbicara pemerintahan Jokowi, maka latar belakang PDIP juga akan dibahas. Maka Nasdem bisa juga mengambil kesempatan akhirnya nanti untuk merenggut atau meraih suara atau meraih empati dari masyarakat bahwa ternyata PDIP menggunakan cara-cara yang tidak baik dan tidak berpolitik dengan dewasa sehingga menggunakan kekuasaan untuk mencegah salah satu calon yang diusung oleh Nasdem. Waduh, repot ini. Ini dalam artian yang kedua, kalau memang benar. Jika yang tadi juga kalau memang begitu. Tapi dua kemungkinan ini yang kemudian akhirnya menjadi alasan paling kuat kenapa Nasdem akhirnya buru-buru mencapreskan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mencapreskan sudah calon presiden ya. Ya gitulah. Jadi dua alasan itu yang bagi saya akhirnya kenapa Nasdem buru-buru melakukan pencapresan. Kalau pada akhirnya dua alasan itu ternyata benar, maka saya emang saya siapa ya? Kalau saya ini terkenal ya, kemudian saya punya masyarakat banyak, fan banyak gitu, maka saya akan bilang itu ke seluruh pendukung masyarakat dan fan saya itu, sudahlah kalian 2024 nanti gak usah pilih Nasdem, siapapun calon Nasdem gak usah dipilih, itu sudah partai-partai politik yang kayak gitu-gitu itu gak dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita gitu. Jadi biarkan kemudian politik kita itu tidak menggunakan cara-cara yang licik gitu kan. Ya gak apa-apa, memang tidak ada batasan dalam berpolitik, gak ada batasan gitu. Tapi rasa empati kemanusiaan ya harus dimiliki lah oleh masing-masing manusia, oleh masing-masing partai politik, oleh masing-masing elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Masa di tengah duka yang sedang mendalam gitu kan, kemudian kita
mendeklarasikan capres kan aneh gitu kan. Ya hal-hal semacam itulah semoga tidak ada, dan semoga dua alasan tadi itu tidak benar, sehingga tapi kalau nggak benar apa kira-kira alasannya ya. Salah satu partai Nasdem kalau ada yang nonton di komen aja di bawah ya, biar kita tahu alasannya kenapa itu kok bisa dideklarasikan tanggal 3 gitu. Alasan ontologisnya lah, asik. Ya saya kira itu. Selamat dan semangat untuk 2024, asik.